question. So your question covers three things. One is the heart, one is the gallbladder, one is the stomach. So the heart and the gallbladder, easy to check. You do your test and you will know whether you have gallbladder stone. You do the ultrasound abdomen, right? Then you know whether you ada empedu ada batu tak, yeah? Then you check your coronary to make sure that you have no sumbat, yeah? Then you do your scope to check the stomach. So when you do this strategy, you make sure the most dangerous reason is checked already, the heart. Then you make sure the second most dangerous reason is of course, the empedu, because that one can cause infection. And then lastly, the scope will find you whether you have ulcer or not, right? So you should do it that way. No need to guess. Go and check. Oke, jadi ada pertanyaan, bagaimana bisa membedakan apakah sebuah sensasi seperti terbakar di dada itu ada sebuah gejala sakit jantung atau itu adalah gejala sakit perut, istilahnya sakit mah, seperti itu. Dan apakah kalau kita merasakan ada jantung yang kayak petaknya lompat, itu sudah pasti kita tuh sakitnya jantung. Dan bagaimana kemungkinannya apakah kita bisa mempunyai polip di lambung kita? Karena lokasinya itu tepat di tengah. Apakah bisa juga itu sakit empedu? Jadi profesor menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati ketika kita menduga-duga. Ya, jadi sebaiknya kita tuh tidak menduga-duga. Tapi strateginya adalah yang pertama kita yang terpenting dulu. Kita cek jantung kita karena itu hal yang paling mudah. Ketika kita CT scan, kita akan tahu apakah ada sumbatan. Kalau nggak ada sumbatan, yaudah. Yang berbahaya kedua adalah empedu. Kalau empedu ini bermasalah akan segera infeksi. Kita akan lakukan ultrasound atau juga endoskopi untuk mengecek apakah empedu kita ada batu atau tidak. Dan yang ketiga adalah kita juga waktu sekalian endoskopi ngecek apakah perut kita tuh mempunyai polip. Kalau ada polip ya tinggal diambil saja. Jadi ini ada 3 masalah, jadi jantung, empedu, dan perut. Dan sebaiknya kita nggak perlu menduga-duga, tapi kita melakukan sebuah cek yang detail dan. In Singapore, after birth, the children will have regular follow-up in the school health. So we always pick up that way. So if you want to find out, the most accurate test is, of course, a USG jantung, if you want a test. But most of the time, doctors can check. Oke, jadi ini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak yang didiagnosa mempunyai penyakit jantung bawaan. Dan ada sebuah kisah bahwa 17 tahun, anak berumur 17 tahun, yang meninggal setelah 2 minggu dirawat. Dan diagnosa dokter adalah mempunyai sakit jantung bawaan. Bagaimana cara mendeteksinya ini? Prof. Alvin menjawab bahwa kalau di Singapura ini biasanya dideteksi ketika kita itu muda. Ya, ketika kita sekolah biasanya akan dilakukan sebuah regular check ya, seperti kayak general check up pada kesehatan anak-anak. Kalau kita seorang orang tua yang di Indonesia mungkin cara mudahnya adalah melakukan ultrasound jantung. Jadi dengan ultrasound jantung ini semua dokter pun bisa melihat apakah jantung itu mempunyai penyakit bawaan atau tidak. Okay, so the problem is the high blood is for life. High blood pressure, no cure. So it's not the medicine that you drink for life. It's your condition that is for life. Yeah? So if your condition can improve, that means you lose weight, you exercise a lot, then you take less medicine. But when your condition is not good, you take more medicine, like Pak Christian will know, right? So, yeah. So it's not the medicine that makes you take for life. You understand? Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali dan tadi Profesor langsung ya panahnya nunjuk ke saya ya, karena saya kebetulan juga ada penyakit darah tinggi. Jadi pertanyaannya adalah apakah ketika kita tuh sakit darah tinggi, kita tuh harus meminum obat pengontrol tekanan darah tinggi seumur hidup? Dan apakah ini gara-gara kita tuh mempunyai tekanan darah tinggi sekali, terus kita harus minum seumur hidup? Jawabannya dari Prof. Alvin, kita harus ketahui bahwa penyakit darah tinggi itu bukan obatnya. Jadi bukan karena kita tuh kita harus minum obat terus seumur hidup, tidak seperti itu, tapi kondisi kita. Jadi obat ini digunakan untuk mengontrol kondisi kita. Jadi masalahnya itu bukan di obatnya. Obat kita minum apa bukan, tapi kondisi kita bagaimana. Nah, cara yang terbaik itu adalah ya kita tuh harus bisa meningkatkan kondisi kita. Caranya gimana? Nanti Prof. menjelaskan. Mungkin kita bisa mengontrol diet kita bisa berolahraga, kita bisa mengurangi berat badan kita. Selama tekanan darah kita tinggi, ya kita harus minum obat. Tapi kalau tekanan darah kita tidak tinggi, ya
obatnya bisa dikurangi dosisnya. Bahkan ketika darahnya sudah normal, kalau darahnya normal kita harus tinggalkan aja nggak apa-apa. Jadi bukan obatnya, tapi kondisi. I'm curious who told you this problem, because not many people know this problem, you know. Okay, the feeling can be caused by the GERD, yes. But it's because your heart is sensitive to the angin. So angin can affect the heart rhythm. Yeah. So sometimes it's hard to heal, but you can control when you jaga your makan. So usually the lemak, the pedas, you jaga, and then you'll be better. Oke, ini jadi pertanyaan yang luar biasa sekali. Ya, saya juga belajar hari ini. Apakah kondisi GERD itu bisa menyebabkan penyakit jantung? Karena saat ini pasien tersebut mengalami sebuah ritme jantung yang tidak teratur. Dan bagaimana bisa disembuhkan dan biar tidak terlalu kambuh. Prof. Alvin juga menjelaskan, ini kondisi ini sebenarnya tidak semua orang mungkin punya dan mungkin tahu ya, karena ini mungkin kita alami ya. Jadi Prof menjelaskan bahwa memang betul kondisi ini mungkin kadang-kadang beriringan, tapi bukan disebabkan oleh. Jadi memang betul jantung kita itu sensitif terhadap angin. Ya, jadi ketika kita banyak angin, jantung kita tuh cenderung mempunyai ritme yang mungkin sedikit tidak teratur seperti itu. Jadi disarankan oleh Prof kita harus bisa mengontrol makan kita. Misalnya kita menghindari makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang pedas seperti itu ya. Jadi diharapkan dengan kita mengontrol kondisi perut kita, jantung kita juga akan lebih teratur ritmenya. So very uncommon, but happens. Yeah, I do have patients like that. So number one, you should check your USG jantung to make sure your heart is okay. Number two, you must make sure darah ada cukup. Number three, you have to do the Holter monitoring, the 24 hours, to see if your heartbeat is too slow. And number four, of course, make sure your medicine is correct. Yeah. Doc, sorry, can you help to repeat the first? Okay, number one, make sure your medicine will not lower the blood pressure. Two, check your blood, make sure you have enough blood. Three, do a USG jantung. Four, check your heartbeat 24 hours. Oke. Jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pasien 74 tahun dengan mempunyai tekanan darah yang sangat rendah, yaitu 96, bawahnya 52, dan detak jantungnya ada 75. Apakah ini akan bisa membuat penyakit yang berbahaya dan bagaimana cara menaikkan tekanannya? Jadi Profesor memberikan tip 4 ya. Yang pertama adalah kita harus memastikan kondisi jantung kita bagaimana dengan menggunakan ultrasound. Yang pertama, yang kedua kita harus bisa ngecek apakah kita mempunyai cukup darah dalam tubuh kita, ya. I forgot the number 3, Doc. Sorry. Number 3 is a USG jantung. After that, and then check your heartbeat. Oh ya, dan Bapak Ibu kan juga bisa memasang Holter ya, Holter di badan kita untuk mengecek kondisi detak jantung kita selama 24 jam. Apakah ada lompatan-lompatan atau tidak? Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.